menghambat akan Hai. 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 Halo, assalamualaikum. Jadi di sini nanti saya, bukan hanya saya aja sih, tapi juga bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa sih itu oligohidramnion. Kenapa sih kok bisa terjadi oligohidramnion? Faktornya apa aja ya? Jadi jangan skip video ini, tonton terus buat nggak ketinggalan informasinya tentunya. Jadi let's get. Jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentunya adalah pengertian dari oligohidramnion itu sendiri. Yang mana oligohidramnion ini adalah air ketuban yang kurang dari batas normalnya. Yang mana biasanya pada usia kehamilan 34-36 minggu, cairan amnion atau cairan air ketubannya ini tuh konstan, nggak bertambah, karena pada umumnya semakin bertambahnya usia kehamilan bertambah pula air ketubannya. Tapi dalam kasus oligohidramnion, air ketubannya itu tuh konstan, yaitu berada pada 400 ml, maka disebutlah oligohidramnion karena cairannya itu atau air ketubannya itu kurang dari batas normalnya, seperti itu. Jadi di Indonesia itu berkisar sekitar 18% dari seluruh kehamilan. Nah, itu terdiri dari 8-10%-nya itu dari ketuban pecah dini. Kemudian untuk 40%-nya itu dari ketuban pecah dini paterem. Untuk yang 8-10 itu ketuban pecah dini aterem. Nah, itu yang bisa menyebabkan oligohidramnion itu berawal dari ketuban pecah dini. Nah, untuk faktor predisposisi dari oligohidramnion sendiri, yaitu yang pertama itu ada faktor pengetahuan, di mana faktor pengetahuan ini berhubungan dengan nutrisi. Apabila kita tidak mengetahui pentingnya nutrisi bagi ibu hamil, itu akan sangat berpengaruh pada janinnya. Nah, ini juga sangat berpengaruh pada terjadinya oligohidramnion apabila nutrisi kita tidak tercukupi. Untuk yang kedua itu ada juga tidak melakukan pemeriksaan. Apabila kita pada saat kehamilan tidak melakukan pemeriksaan yang sudah dianjurkan, yaitu biasanya itu ada pemeriksaan pada trimester seperti itu, kita tidak mengikutinya. Nah, itu kita tidak akan tahu perkembangan janin dalam rahim seperti itu, apakah ada kelainan ataupun ada hal-hal yang seharusnya perlu ditangani. Nah, untuk hal ini juga bisa sangat berdampak pada oligohidramnion sendiri. Yang selanjutnya itu ada dari sisi perekonomian. Nah, apabila perekonomiannya itu rendah, itu kemungkinan pastinya nutrisinya juga akan tidak tercukupi, karena kan membeli barang-barang ataupun mencukupi nutrisi itu pasti membutuhkan keuangan yang memadai seperti itu. Nah, apabila keuangan atau ekonominya juga rendah, itu bisa menjadi faktor predisposisi dari oligohidramnion. Nah, ada juga oligohidramnion sendiri ini merupakan resiko maternal yang paling banyak ditemukan pada hipertensi. Nah, dalam kehamilan di mana insiden dari oligohidramnion itu terbanyak didapatkan pada kelompok hipertensi dalam kehamilan. Ada juga pada kelompok kehamilan postpartum insufisiensi plasenta, di mana itu tadi merupakan faktor utama penurunan dari jumlah cairan ketuban yang merupakan faktor predisposisi dari oligohidramnion.
dua kemungkinan penyebabnya, yaitu yang pertama ada penyebab primer dan yang kedua ada penyebab sekunder. Yang termasuk penyebab primer yaitu pertumbuhan amnion yang kurang baik. Bisa dilihat di gambar ini, amnion merupakan garis yang hitam ini. Jadi ketika pertumbuhannya kurang baik itu bisa jadi ada luka pada amnionnya atau pertumbuhannya itu abnormal. Sehingga air ketubannya itu bisa keluar melalui luka yang terjadi tadi dan terjadilah oligohidramnion. Yang termasuk penyebab sekunder itu contohnya ketuban pecah dini. Nah, ketuban pecah dini ini maksudnya ketuban pecah sebelum waktunya, sebelum waktu HPL yang ditentukan. Seperti pada gambar di sini, ini merupakan gambar ketuban pecah dini. Selain itu, bisa juga air ketubannya itu merembes ketika ibu buang air kecil. Jadi air ketubannya itu keluar bersamaan air kencing ketika ibu buang air kecil. Maka dari itu bisa menyebabkan oligohidramnion. Ada juga penyebab oligohidramnion yaitu sistem urogenital bayi yang abnormal, sehingga air kencing bayi itu sedikit. Padahal air kencing bayi itu merupakan komponen utama air ketuban. Jadi jika air kencing bayinya itu sedikit, maka air ketubannya juga sedikit seperti gambar di sini. Jadi terjadilah oligohidramnion. Yang pertama itu ada kelainan kongenital, di mana kelainan kongenital ini ada bibir sumbing. Bibir sumbing sendiri ini kedua belah mukanya itu tidak dapat menyatu dengan baik sewaktu tumbuh di dalam rahim. Bibir sumbing biasanya terdapat celah di bibirnya atau di langit-langit mulutnya. Bibir sumbing sendiri ini bisa didiagnosa sebelum kelahiran. Yang kedua itu ada penurunan pertumbuhan intrauterin atau IUGR, di mana berat badan lahir kurang dari 10 persentil untuk usia kehamilan bayi. Dalam artian, bayi lahir berukuran lebih kecil dengan usia kehamilannya. Pada umumnya itu bisa lahir prematur, yaitu dengan usia kurang dari 37 minggu. Dan yang ketiga itu ada aspirasi mekonium atau meconium aspiration syndrome atau MAS, di mana MAS sendiri ini janin atau bayi lahir ini menghirup air ketubannya sendiri yang bercampur dengan feses pertamanya atau meconium. Nilai Apgar skornya itu rendah. Nah, di sini oligohidramnion tersebut menekan tali pusat sehingga tali pusat tersebut mengalami penyempitan dan aliran darah dari ibu ke bayi tersebut mengalami sumbatan atau terganggu sehingga bayi tersebut mengalami penurunan kesadaran dan bahkan bisa mengancam nyawa bayi tersebut atau janin tersebut. Nah, yang kedua itu ada asfiksia berat. Nah, asfiksia berat ini berpengaruh pada gawat janin. Nah, jika air ketuban tersebut berkurang sehingga bayi tersebut mengalami gawat janin. Terus yang terakhir itu ada peningkatan angka kesakitan ibu di mana terjadinya suatu operasi sesar. Nah, di sini jika bayi tersebut mengalami gawat janin, maka dokter kandungan tersebut akan melakukan operasi sesar untuk melakukan pengeluaran janin tersebut atau bayi tersebut. Oligohidramnion adalah salah satu masalah pada saat kehamilan. Nah, masalah-masalah pada saat kehamilan itu dapat dicegah melalui persiapan kehamilan yang baik. Nah, persiapan kehamilan yang baik itu apa aja sih? Yang pertama, nutrisi. Nutrisi itu sangat penting untuk kita penuhi untuk kesehatan tubuh kita dan untuk janin nanti. Nah, nutrisi apa saja sih yang harus dipersiapkan? Ada besi, kalsium, yodium, omega 3, asam folat. Nah, nutrisi tersebut itu dapat dipenuhi melalui makanan-makanan yang kita konsumsi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan. Nah, yang kedua itu ada olahraga. Olahraga itu sangat penting untuk menjaga tubuh kita sangat fit. Nah, olahraga itu tidak perlu yang berat-berat, cukup yang ringan saja asalkan rutin dilakukan.
Dan yang ketiga itu ada gaya hidup. Gaya hidup itu sangat penting. Nah, gaya hidup yang harus kita hindari adalah gaya hidup yang merugikan seperti mengonsumsi alkohol dan merokok. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sangat merusak dan sangat tidak bermanfaat bagi tubuh kita, sehingga kita harus menghindarinya. Untuk penanganannya itu, yang pertama ada pemeriksaan USG. Untuk pemeriksaan USG ini, itu memeriksa dari keadaan janin, baik atau tidak, serta memeriksa juga apakah ginjal janin itu masih ada, serta berfungsi dengan baik atau tidak. Selain itu, untuk pemeriksaan USG ini, untuk memastikan dari diagnosa dan menghitung jumlah kadar amnion yang ada pada janin. Yang kedua, memastikan ibu terhidrasi dengan mengkonsumsi air mineral minimal 2,3 liter per hari. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran dari kehamilan. Untuk terminasi ini diambil dari keputusan dokter serta meminta persetujuan dari suami dan ibu. Untuk pengakhiran kehamilan ini dikarenakan dari gawat janin yang terjadi karena penekanan dari tali pusat. Yang terakhir, ada hitung jumlah leukosit serta C-reaktif protein level yang dilakukan 2 hari sekali. Ini dilakukan untuk mengecek inflamasi atau adanya infeksi pada ibu yang dikarenakan adanya robekan dari ketuban atau bisa disebut dengan ketuban rembes. Untuk penanganan selanjutnya, yaitu di sini apabila ibu sudah mengalami chorioamnionitis atau infeksi pada lapisan selaput ketuban, maka harus segera dilakukan persalinan agar infeksinya tidak menyebar hingga ke janinnya. Lalu di sini juga ada amniofusion atau infus amnion. Nanti di sini ibu akan diberikan infus isotonik, yaitu cairan RL atau ringan laktat, ataupun juga bisa digunakan NaCl 0,9. Fungsinya untuk menaikkan atau meningkatkan jumlah cairan ketuban. Dan yang terakhir, di sini bisa dilakukan juga operasi sesar, karena biasanya pada kasus oligohydramnion itu untuk resiko persalinan sesarnya itu sangat tinggi, dikarenakan juga kan bayinya di sini mengalami fetal distress atau gawat janin. Jadi komplikasi ini terjadi pada ibu dan juga pada bayi. Untuk pada ibu sendiri ini tidak terjadi pada saat kehamilan, namun terjadi pada saat persalinan dengan persalinan induksi dan persalinan sesar. Dengan demikian, komplikasi pada ibu adalah trias komplikasi persalinan, yaitu perdarahan, infeksi, dan perlukaan jalan lahir. Nah, untuk komplikasi pada janin itu ada deformitas janin. Apa sih deformitas janin? Nah, deformitas janin ini ketidaksempurnaan atau kelainan bentuk tulang pada janin. Ini terjadi pada leher, yaitu lehernya itu terlalu menekan, miring. Terus kemudian ada bentuk kepala bayi itu, kepala janin itu tidak bulat, itu biasanya datar ataupun lonjong. Terus kemudian ada deformitas ekstremitas, itu terjadi di kaki ataupun tangan, itu ada kelainan bentuknya. Terus ada talipes kaki yang terpelincir keluar. Kemudian untuk kompensasi tali pusat juga bisa terjadi pada kasus oligohydramnion lah. Kompresi tali pusat ini yaitu tidak mengalirnya darah ke si janin tersebut, sehingga dapat menyebabkan fetal distress. Nah, untuk fetal distress ini bisa berkelanjutan ke kematian janin. Untuk yang terakhir ini ada amniotic band syndrome. Nah, ini itu komplikasi kehamilan di mana cairan ketubannya itu sedikit, sehingga dapat menyebabkan kelainan pada janin, yaitu bisa ekstremitasnya terputus, terus kecacatan pada janin, dan juga bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan si janin itu menjadi terganggu ataupun lambat seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai mengenai informasi tentang oligohydramnion. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan atau perlu sharing-sharing, bisa tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghitung. Oke, saya akan melakukan
Hai. Hipertensi ini Hai, saya Ina. Di sini saya akan Maka dari itu bisa menyebabkan oligohidramnion. Bagaimana sih cara menjelaskan oligohidramnion? Loh, tadi belum kok. Udah.